Dari Akadiah itu Lata Ayun. Ini gua Gusti Allah. Tidak nyata. Berarti kita datang dari Allah. Lo sangkan paranku saka ngendi? Sangka nggone Gusti Allah. Kamu datang dari Allah. Padahal karepe Gusti Allah. Asal surga balik kepada surga, asal Allah balik kepada Allah. Allah karepe Gusti Allah. Nggih. Neng kadang bertentangan dengan karepe dhewe. Ayo. Ya. Nah, maka dari itu di Sidratul Muntaha itu dalam arti itu adalah Allah menciptakan dunia asalnya dari Nurun Muhammad. Ya. Lata Ayun awal. Barang nyoto yang awal. Tapi barang nyata ini nak disampaikan ya jadi tukaran. Apa ini dilakukan Nabi saja? Enggak. Siapa anak semua umat Bisa. beragama bisa. Kalau dia mau, Ya. sampai itu bisa. Karena ibau Rasul kita kon neru-neru Kanjeng Nabi berarti kan iso ditiru. Nggih. Tapi ini bukan tidak zamannya. Kalau kita mengatakan aku Isra Mi'raj, bukan zamannya digugat orang. Kan Nabi terakhir. Nah, maka kita bisa di situ itu bisa sampai di situ. Menawin purana kula critani jroning kitab Pujangga Nulya Malila tafsir manggeni. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satori yang Gerobokan. Masih dalam acara bedah buku atau kitab Miftahul Jannah. Tapi sebelum itu, karena saking banyaknya pertanyaan dari tim kreatif kami sudah merangkum ada beberapa pertanyaan yang butuh jawaban atau perlu dijawab sama Romo Yai. Pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @sweetmnemion. Rahayu Mbah Nur nyuwun kajian sangkan paraning dumadi. Rahayu Mbah Nur nyuwun penjelasane. Ya, sangkan kita datang dari mana? Nggih. Paran nanti kita kalau sudah selesai tanggung jawab kita, urusan kita, kontraknya sudah habis, mau pulang kemana? Dan maka ini hanya resep, ini hanya rumus. Rumus tuh kadang punya rumus nggak melakukan ya gak jadi kok ya. Di dalam Al-Quran disampaikan sudah kami ciptakan 7 langit atau jalan di atasmu, bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaanku. Jadi beberapa alam itu kan yang besar 7, nah menurut surat ini kan ya. Tapi yang kecil-kecil kan satu alam berayatan, satu alam ombyuan, alam itu. Jadi satu-satunya alam itu punya alam-alam yang lain, punya eksistensinya, punya eksis dan tensi, macam-macam semua penuh dengan kehidupan dengan alam itu. Nah maka di situ saya kupas. Jadi sudah kami ciptakan 7 langit atau jalan di atasmu, bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaanku. Segala sesuatu kamu di mana saja, mau ngumpet di mana saja, Allah Maha tahu. Ya. Karena kamu lari itu yang lari Tuhan kok. Kamu ngumpet yang ngumpet ya Tuhan kok. Iya kan? Iya. Setrumnya dari mana? Dari Maha Setrum sana. Nah, 7 alam itu apa? Kehidupan kita sekarang ini adalah sudah 7 kehidupan, 7 alam. Yang 6 sudah kita lalui, yang 7 masih kita jalani saat ini. Dari mulai Akadiah, kita datang dari Akadiah. Alam Akadiah itu Lata Ayun tidak nyata, marai tukaran. Mungguh nalami cerita tak cerita, no yang malah jadi tukaran. Gila lah, piye lah, dan sebagainya, nggak masuk akal, akalnya masuk.
seperti Kanjeng Nabi nariko Isra Mi'raj. Ya, seperti Nabi sendiri tentang orang banyak kok Isra Mi'raj kok. Sahabat banyak yang murtad waktu Nah, di itu. situ apalagi saya hanya orang kampung Banyurip ya. Nggih. Nah, maka dari itu dari Akadiah itu Latayun. Ini gone Gusti Allah. Tidak nyata. Berarti kita datang dari Allah. Lo sangkanku saka ngendi? Sangka nggone Gusti Allah. Kamu datang dari Allah. Padahal karepe Gusti Allah. Asal surga balik kepada surga, asal Allah balik kepada Allah. Allah. Karepe Gusti Allah. Nggih. Neng kadang bertentangan dengan karepe dhewe. Ayo. Ya. Terus Allah mau menciptakan sesuatu di dunia ini, menciptakan Nurul Muhammad, ya kan? Ya. Lalu dari Akadiah turun ke alam Wahdah. Nggih. Wahdaniyah bangsa loro dadi siji, bangsa menyatu. Berarti apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bahasa Arab. Wong ajaran itu mulai belum Nabi Adam sudah ada. Nabi-nabi itu bahasanya ada Ibrani, ada Poryani, ada Romawi, dan lain-lain sebagainya. Okay. Ini bukan bahasa Arab. Nah, kalau dibahasakan Arab, kita Wahdaniyah bangsa wiji. Bangsa wiji itu bangsa bersatu. Ya. Yang namanya bersatu itu dari dua jadi ya, satu. Lebih dari satu lah bersatu. Lebih dari satu itu bersatu. Dan maka kita ini bersama bukan harus sama, bersatu bukan harus satu. Wahdaniyah itu adalah Sidratul Muntaha, perjumpaan Allah dan Rasulnya. Atau Rasul dan Allahnya sama saja ya. Di situ kalau bahasa syariat, Nabi diwisuda di Sidratul Muntaha, didoseni oleh Jibril, direktori oleh Gusti Allah, diwisuda di Sidratul Muntaha. Itu dengan bahasa perumpama semua ya. Di situ perjumpaan Nurullah dan Nurul Muhammad. Nurullah itu sifatnya maha, Nurul Muhammad sifatnya suci ya. Kalau Nurullah itu maha suci, Nurul Muhammad itu adalah suci. Nah, berjumpa jadi dulu. Allah menciptakan dunia seisinya itu terjadi dari Nurul Muhammad. Nah, maka di Sidratul Muntaha itu namanya alam Wahdaniyah, itu ta'ayun awal, barang nyoto yang awal, tapi juga susah dibuktikan. Barang nyoto raiso dibuktikan yaitu sekarang kita ke Sidratul Muntaha, kita zikir sampai di sana, kita menyampaikan di gugat orang. Ya, Kanjeng kan? Nabi sendiri. Kanjeng Nabi sendiri Sidratul Muntaha seperti itu. Alam sudah aku ciptakan alam di atasmu, ya kan? Ya. Nah, maka dari itu di Sidratul Muntaha itu dalam arti itu adalah Allah menciptakan dunia sebenarnya dari Nurul Muhammad. Ya. Lata'anil awal, barang nyoto yang awal. Tapi barang nyata ini nak disampaikan ya jadi tukaran. Apa ini dilakukan Nabi saja? Enggak. Siapa semua umat bisa beragama bisa. Kalau dia mau, ya. Sampai di situ bisa. Karena ibau Rasul, kita kon neru-neru Kanjeng Nabi berarti kan iso ditiru. Tapi ini bukan tidak zamannya. Kalau kita mengatakan aku Isra Mi'raj, bukan zamannya digugat orang. Kan Nabi terakhir. Nah, maka kita bisa di situ, itu bisa sampai di situ. Jadi tetesan Nur Muhammad. Nah, maka Nur Muhammad itu neteskan cahayanya ke bawah, tes ke alam Wakidiyah. Ini sangat parah nih dumadi loh ya. Wakidiyah. Di dalam Wakidiyah itu Nurul Muhammad netes ke alam ke Wakidiyah itu meneteskan cahaya 4. Tes yang pertama narun, merah, api namanya. Tetesan kedua adalah jamaun, hitam warnanya, bumi.
Tetesan yang ketiga tes hawaun, kuning, angin. Tetesan yang keempat tes putih warnanya maun, namanya api. Air. Air. Lah maka di situ ada kata-kata walakot kolaknan insana min solalatin mintin, karena 4 unsur ini di dalam diri manusia, yaitu dari bumi, api, hawa, dan air. Jadi anasir ngumpul jadi satu di alam wakidiyah. Alim wakidiyah netes lagi ke alam ahyan origia. Semua roh yang akan diciptakan di bumi, maka adanya di situ. Itu kalau cerita sejarah Nabi Adam, waktu Kanjeng Nabi Adam diajari itu, saya ingatkan seperti itu. Nah, dari ahyan origia ini baru turun ke bumi. Tapi turun ke bumi itu seperti hujan. Tidak terhitung, tidak bisa dibilang. Terus ada anak satu ya jadi manusia. Tes anak panah yang satu, anak panah ini turun ke alam, namanya alam misal. Alam misal itu alam malakut, nurun malakut. Maka manusia diciptakan dari nur malaikat. Berarti sebenarnya punya sifat pejuang. Punya sifat apik, ngono wae gampangnya. Punya sifat apik. Malaikat ya milane wong sing apik ya. Cara negara iki polisi sing ngamanke. Nek nak polisi iso disogok, nek nak malaikat gak gelem disogok. Anu sing saged disogok wonge, Mbah. Nek polisi mboten saged niku. Seperti itu. Nah, penurun malakut ini netes ke bawah lagi ke alam ajsam. Ke alam ajsam. Artinya apa? Ke alam kandungan. Sulbi, alam sulbiyah. Nah, di situ. Nah, kaparoso ning kodrating jagat. Bapak dan ibu, dari bapak putih warnanya, dari ibu merah warnanya. Dari bapak dan ibu juga saripati. Iya kan? Saripati bumi. Dari ibu dari saripati bumi, dari gaplek, dari jagung, dari apa, sari-sari jambu jadi siji kapal saka kodrating jagat bleng. Dari nurun malakut menyatu dengan kodrating Gusti Allah yang diparingke ning jagat iki mau dadi jasad. Sulati mintin dadi saripati bumi, dadi jasad kita, dadi wujud seorang bayi. Sampai sekarang lahir di dunia ini, netes ke bawah lahir wujuding seorang jabang bayi di alam yang namanya insanu kamil. Lah mongko karepe Gusti Allah insane no sempurna. Tapi kamile niki kamil apa ora? Jadi insane ngono ya kamil, tapi jiwane kira-kira kamil apa ora lah ngono. Berarti secara umum itu yang dibahas, dia bahas kata mati, kata apa itu di jasadnya ini ya, Mbak? Ya di jasad ini. Yang di dalam jasad yang setrum, yang bahasanya ya setrum. Setrum ini kan juga berlapis-lapis di dalam. Iya. Nah ini larinya kemana nggak pernah terbahas. Nah ya, setrum itu ada wattnya berapa, mikronya berapa, gitu kan. Ada ukurannya. Nah maka kita hidup di dunia ini sudah melewati 6 alam, ya, 6 jalan, 6 alam, dan yang 7 sekarang ini kita ingin kembali ke sana. Ingin kembali ke sana karena kita itu kena gravitasi bumi. Ya. Kena gravitasi bumi, akhirnya untuk menyucikan alam yang 7 kita kembali kepada sana itu terbentuk para ulama diambil dengan kata zikir. Zikir sendiri untuk menggiring pandangan dan rasa supaya pikiran kita bisa melepaskan, karena gravitasi bumi itu seperti besi berani dengan paku sih, kantil kumantil, supaya kita bisa melepaskan alam pikirnya, bisa melepaskan. Karena kita hidup dunia itu yo wajib nyimpen, wajib opo, rokok itu dilepaskan dan lu ngeh wong, yo enggak seperti itu. Tapi setidaknya kita tahu kan, bahkan nanti kalau tanggung jawab saya
sudah selesai kita akan pulang, kita tinggalkan semua. Keakuan itu tidak mutlak. Nah, pokoknya Ki seorang seperti Gus Sukron jadi pegawai waktu itu di kantor sana kan yo yakin nak kantor itu ditinggalkan toh yo. Iya. Nanti saya akan dipindah apa enggak? Dipindah kemana kan otomatis segala sesuatu kalau dipindah kan akan ditinggalkan kan. Iya. Kan ya sadar itu kan. Ya. Dan itu juga berat. Juga berat akhirnya meninggalkan dan sebagainya. Dan itu kita harus berpikir. Karena nanti kalau kita mau dipindah, mau pulang ke kampung apa sudah pensiun, isi barang-barang kalau dibawa pulang di demo orang itu milik negara kok. Iya. Karena pegawai sendiri itu kan ada pensiunnya. Nah, iya ada pensiunnya. Nah, sedangkan sebenarnya tidak mau pensiun itu. Nah, iya. Nah, maka dari itu kita di dunia ini kepengen melepaskan sesuatu, diisi zikir itu. Melepaskan dalam arti apa? Kecintaannya itu loh, kita memahami kesadaran total, bahkan semua itu saya tinggalkan, ada awal pasti ada akhir. Yeah. Keyakinan sih ya namanya. Yeah. Keyakinan. Yang namanya surga itu sendiri keyakinan. Nah, maka dari itu adanya zikir 7, martabat 7 itu zikir untuk menyucikan alam 7 yang akan kita lewati. Karena kita kena gravitasi bumi, kalau tidak melepaskan tidak akan bisa kembali ke paran tadi. Maka sangkan itu kita datang, paran itu dunia dibagikan paran, kita harus pulang ke rahmatullah. Kita tinggalkan semua. Maka jangan dari paran itu jangan dibawa. Maka sangkan paraning dumadi. Nah, maka ini saya ceritakan, saya fokuskan pada manusia, terjadinya manusia dari ini, yaitu bisa seluruhnya. Alam sekitarnya apa yang ada itu semua itu dari alam akadiah itu tadi. Mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Kejadian dari tetes sing nurun Muhammad. Cahaya yang suci. Nah itulah sangkan paraning dumadi, ngilmu sangkan paraning dumadi ki orang yang sadar aku ki datang, aku ki awal. Neng aku yakin iki aku kan pergi itu kan datang. Aku pergi, kan pergi itu berarti kan akhir. Berarti aku ki ada awal, ada akhir. Lebih baik kita itu menyadarkan diri penuh dengan kesadaran, bahkan bentuk apapun yang ada di dunia, secantiknya istri, anak, harta benda, asal dan martabat, kelakuan baik dan semuanya kepintaran kita lepas, kita akan tinggalkan untuk kembali tadi, untuk kembali kepada rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah sangkan paraning dumadi. Wong bakat dengan sangkan paraning dumadi itu sehubungan dengan hangrogo sukmo pangejowantai sangyang sukmo. Rogo sukmo sendiri itu kalau masih ada keterikatan dunia ya tidak bisa. Ya nggak bisa, karena rogo itu dibakar ini sukmo memwujudkan rogo ini ditenggelamkan kepada sang sukma. Sukma ki opo? Mau dari sukmo artinya hilang. Mongko kak ngilmu kasukman, ngilmu kehilangan. Kehilangan. Jadi ngilangnya apa? Hilangnya dunia saya sini iki. Berarti kembali ke setrum. Iya, kita menutup segala sesuatu kembali kepada Maha. Kalau kita hidup di dunia ini kembali kepada Maha, ibaratnya HP itu sudah error karena banyak apa tuh? Banyak sampah, banyak virus-virus itu diformati kabeh, dia apa jenenge? Di-reset kabeh jadi kuat neh. Seperti semula. Kalau kita bisa hidup di dunia ini, bisa ngeriset seperti HP itu, maka cipta kita kemampuan yang akan tinggi lagi. Iya, akan murni lagi. Murni lagi. Karena tidak banyak sampah. Nah, bagikan bor, papan tulis. Kalau dihapus tulisan yang lain, akan nulis yang awal itu akan lebih jelas. Tapi juga sulit diterima akal bagi yang belum paham. Oke. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.
Oke.